Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga Allah memberikan kemudahan keberkahan bagi kalian saat menjalankan aktivitas di hari Rabu ini dan hari-hari berikutnya. Dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan bagi kalian beserta keluarga. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa di hari Rabu kita akan mengulas Title Cup atau Title Tuesday edisi 24 September atau 25 September. Kalau di negara barat masih 24 September ya. Kalau di tempat kita sudah tanggal 25 September pagi. Nah, di sesi awal Title Tuesday kali ini kawan dimenangkan oleh Hans Nimmo-Moke bersama dengan Vladimir Kramnik kawan. Hans Nimmo-Moke menang tiebreak, sempat kalah pada game ke-10 oleh Alexander Bortnyk. Selebihnya 10 kali menang kawan. Sedangkan Vladimir Kramnik tak terkalahkan, cuma 2 kali remis. Remis pada game ketiga dan game pertama kawan. Tapi sementara saya akan simpan permainan Hans Nimmo-Moke kawan. Saya akan mengulas permainan Magnus Carlsen yang menang di sesi akhir kawan. Magnus menang atau memimpin sesi akhir sendirian dengan 10 poin. Selisih setengah poin atas Hikaru Nakamura. Walaupun Magnus Carlsen ini sempat kalah juga oleh Hikaru Nakamura pada game ke-9. Selebihnya Magnus Carlsen 10 kali menang di sesi akhir kawan. Nah, game yang akan kita ulas dari permainan Magnus Carlsen saya pilih pada game terakhirnya. Saya tadi sempat nonton kawan game terakhirnya ini. Cukup bagus permainan Magnus Carlsen di sesi akhir. Langsung ke papan analisisnya dari game Magnus Carlsen di sesi akhir pada game terakhir menghadapi Grandmaster Daniil Bogdan asal Romania. Magnus mengawali dengan ready opening kuda F3. Pion D5, pion G3, King's Indian Attack dari Magnus. Dan pion C5, variasi Sicilia dari King's Indian Attack. Beberapa hari yang lalu juga kita ulas permainan seperti ini kawan dari permainannya siapa? Arjun Erigaisi ya kalau tidak lupa admin. Nah, gajah G2, kuda C6. Nah, di sini pilihan utamanya dengan pion D4 kawan. Magnus memilih pilihan kedua rokade. Dengan bermain pion D4 kawan juga untuk mengawal petak pusat tentunya. Agar hitam tidak bermain dengan pion-pion pusatnya. Yang biasa akan berlanjut seperti ini. Nah, pion E6, kalau pion pukul pion, ya kalian ambil balik menggunakan kuda. Memang terlihat juga memberikan kesempatan pion hitam E5 kawan. Seperti permainan apa? Granville Defense terbalik. Kalau pion D4 tadi sedikit saya akan lanjutkan ya sebagai bahan referensi kalian bermain. Tidak dengan pion pukul pion, langkah utamanya dengan pion E6 kawan. Nah, putih akan melanjutkan dengan rokade, amankan raja, kuda F6, dan pion C4. Pion D pukul pion C4, menteri keluar. Nah, permainan bertransposisi ke permainan Katalan kawan. Seperti ini. Dengan pion D4. Tapi Magnus memilih opsi keduanya. Rokade pendek. Memberikan kesempatan hitam dengan pion-pion pusatnya kawan. Pion E5 untuk mendapatkan ruang di pusat. Magnus dengan pion D3 setelah gajah E7. Magnus langsung menantang pertukaran pion pusat dengan pion E4. Ada juga dengan langkah pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu kawan. Untuk memberikan sokongan nanti dengan pion E4-nya. Nah, Magnus langsung menantang pertukaran pion pusat untuk menantang pertukaran menteri lebih cepat. Tidak banyak yang mengambil langkah seperti ini kawan. Kalaupun terjadi seperti ini, ya itu harapan Magnus Carlsen seringkali bermain atau mengajak permainan tanpa menteri kawan. Mungkin kuda F6 lanjut hitam, putih bisa bermain dengan mungkin gajah E3 kah, ada juga yang memainkan pion C3 kawan. Kalau gajah E3 sepertinya menyerahkan pion E4, tapi kalian juga bisa mendapatkan pion E5, kuda pukul kuda, gajah ambil kuda E4. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi hitam atau Daniil Bogdan memilih dorong pion untuk mendapatkan ruang. Langkah terkuatnya seperti ini memang. Dan selanjutnya Magnus mengembangkan kuda B ke D2. Dan di sini kawan mungkin ada beberapa langkah yang sering dimainkan. Ya gajah keluar kawan ke petak E6. Ada juga yang mengeluarkan gajah langsung keluar. Kalau kita sih ke petak G4 ya langsung pressure kuda petak F3. Ada juga yang memainkan pion H4. Pion H4 dipilih oleh Daniil Bogdan. Langsung meluncurkan serangan sisi kanan sisi raja. Magnus kuda C4 menekan pion yang di sini. Menteri C7 backup pion. Dan Magnus bermain dengan pion A4 untuk menghentikan potensi permainan sisi menteri kawan. Agar kudanya tidak terganggu. Dan Daniil Bogdan terus melanjutkan pion H4-nya. Magnus mengambilnya. Kuda ambil pion H4. Gajah ambil balik kuda H4. Pion G ambil balik gajah H4. Dan di sini kawan
gajah E6 terlebih dahulu untuk eliminasi kuda yang cukup mengganggu. Memang posisinya cukup potensial kawan, kuda petak C4 ini. Magnus dorong pion F4-nya sekarang. Nah, di sini kawan langsung disikat. Gajah ambil kuda C4, pion diambil gajah C4, dan pion ini sudah bisa diambil langsung dengan benteng. Langkah terkuatnya mungkin nanti ada benteng A3 untuk juga digeser ke sisi kanan kawan untuk mempertahankan posisi raja. Nah, hitam punya opsi juga nanti bisa juga rokade panjang. Tapi Daniil Bogdan memilih menahan diri. Dia memilih keluarkan menterinya kawan untuk ambil pion ini, menteri E7, dan persiapan menyerang di lajur H. Tapi Magnus mengantisipasinya dengan langkah benteng A3. Langkah bagus, jika menteri ambil pion yang di sini tinggal ditusuk dengan benteng di belakang dalam posisi kena pin nanti ke depan. Kalau papanya seperti ini saya gunakan garis biru rasanya kok kurang bagus ya. Tetap garis kuning aja ya. Nah, di sini kawan benteng ambil pion H4, lanjut Daniil Bogdan, benteng G3 menyerang pion kawan, dan di sini hitam melakukan kesalahan. Kuda F6 meninggalkan pion. Langkah terbaiknya ya perkuat dengan pion F6, mungkin berikan akses menteri menjaga pion. Mungkin di sini ada menteri E2, kalian bisa rokade panjang. Tapi Daniil Bogdan meninggalkan pionnya, kuda F6. Magnus membuka permainan dengan pion F pukul pion E5. Kuda ambil balik, benteng ambil pion G7. Posisi Magnus dalam posisi menang kawan. Benteng di lajur F cukup kuat dengan dukungan ya, kembali lagi ke garis biru. Kebiasaan kemarin kawan di papannya Olimpiade Catur menggunakan garis biru, kita kembali ke garis kuning saja ya. Nah, benteng-benteng di lajur F kawan menekan lajur F, kuda petak F7 juga. Nah, di sini menteri mundur ke F8 serang benteng. Benteng mundur ke G5 serang kuda, dan kuda F mundur ke D7 untuk backup saudaranya. Ada gajah F4 lanjut Magnus untuk menyerang kuda kawan dan juga untuk mempertahankan petak H2-nya. Menteri H8 untuk perkuat posisi kuda dan juga dukungan bagi benteng. Di sini Magnus melangkah menteri E1. Sejauh ini kawan sampai langkah ke-20, langkah-langkah Magnus Carlsen cukup presisi. Tidak ada langkah yang bertanda kuning kawan. Nah, apa ide Magnus Carlsen dengan menteri E1? Ya, idenya simple. Gajah sikat kuda, ambil balik oleh kuda, benteng ambil balik oleh menteri putih bisa mendapatkan benteng yang di sini. Magnus akan unggul 1 perwira kawan. Tentu saja dicegah dengan langkah pion F6. Kalau Stockfish menyukai tantang pertukaran benteng kawan, di sini mungkin akan ditolak dengan langkah menteri G3. Tapi cukup logis juga untuk mempertahankan kuda di petak pusat dengan pion F6 sekaligus juga untuk ancam benteng. Magnus di sini gajah sikat kuda. Langkah bagus jika pion ambil benteng, tentu menteri di belakang jatuh. Mau tidak mau, gajah harus disikat terlebih dahulu. Kuda ambil gajah E5. Selanjutnya di sini Magnus Carlsen ambil pion F6. Menteri ambil, benteng yang di sini jatuh. Terlebih dahulu kuda ambil pion C4. Langkah kuatnya ya ambil saja langsung kawan. Nah, selepas itu mungkin rokade panjang ya, lebih aman di sini. Punya kesempatan tempo untuk rokade panjang. Tapi memilih kuda ambil pion C4. Berikutnya ada benteng G6. Persiapan untuk mendapatkan menteri. Raja naik ke petak D7. Kenapa tidak rokade saja kawan? Kalau rokade kemungkinan menteri akan naik ke petak G3 lanjut Magnus untuk mengawal diagonal gelap ini agar raja tidak bergeser kawan. Nanti bisa diikuti gajah juga bisa bermain. Ataupun juga benteng siap meluncur kawan dan ancaman skakmat. Nah, kalau Stockfish menyarankan menteri ke H5. Kalau dengan benteng ke petak H5 untuk kawal kawan di sini. Nah, tinggal gajah ini bermain. Gajah H3 skak, kalian sikat. Ya, berikutnya benteng ambil pion C5, skakmat tak terhentikan ya. Diikuti langkah benteng ke sini skak, raja ke situ, benteng meluncur skak dan skakmat. Tapi memilih raja D7 dan ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi juga kawan. Benteng G7 skak, kalian ambil saja untuk sedikit memperpanjang permainan. Tapi memilih raja naik ke petak C6 dan benteng 5 naik ke G6 skak. Tidak ada pilihan lain kawan. Raja tidak bisa mundur ke baris ke-7, naik ke baris ke-5 ada pion kawan, blokade.
pion E5 discover check dari gajah, dan di sini Daniel Bogdan menyerah. Karena ancamannya jelas ancaman skakmat ya. Ya tidak ada pilihan lain kawan, bergeser ke petak B6 dan ancaman skakmat. Kalian blokade dengan benteng E4 pun sikat oleh gajah, skakmat juga di sini. Raja bergeser, benteng ambil kuda, skakmat. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen pada game terakhir di sesi akhir Title Tuesday edisi 25 September kali ini. Magnus memenangkan sesi akhir kawan. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dengan ide permainan King's Indian Attack dari Magnus Carlsen. Idenya seperti itu tadi kawan. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.